Oke, kita bahas contoh soalnya di sini. Ada contoh 1.1.11. Dapatkan d per dx dari ln x. Ini berarti turunan dari ln x. Sebenarnya simpel ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan ln x, berarti turunannya f aksen x-nya atau d per dx dari fx itu adalah 1/x ya, atau f aksennya lah. Kita menuliskannya dengan f aksen, yaitu hasilnya adalah 1/x. Cuman di sini dijabarkan gimana caranya. Kalau di sini itu dipandang kasus x-nya itu harus positif ya, dan x dengan negatif itu harus secara terpisah dibahasnya. Yang pertama, ketika x-nya lebih dari 0, berarti nilai mutlaknya itu sama dengan x. Sehingga berlaku seperti ini. D per dx ln nilai mutlak x sama dengan nilai mutlaknya hilang karena nilai mutlak x tadi sama dengan x ya. Jadi langsung hasilnya adalah 1/x. Lalu ketika x-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak x itu sama dengan min x. Sehingga dari persamaan 1.113 dengan u sama dengan min x. Oh, kita misalkan u sama dengan min x ya. Berarti nanti min x-nya ini itu dicari juga turunannya, yaitu min 1. Yang awalnya kalau kita punya fungsi ln x, maka f aksen x-nya itu langsung 1/x. Ketika fungsinya fx sama dengan ln min x, maka turunannya itu adalah f aksen x-nya sama dengan 1/min x ini dikali dengan turunan dari min x, yaitu min 1. Nah, min 1 ini dicoret dengan minnya. Jadi hasilnya adalah 1/x. Jadi keduanya itu mempunyai hasil yang sama, yaitu 1/x. Jadi kesimpulannya, turunan dari ln nilai mutlak x ini adalah 1/x. Itu untuk contoh 1.1.11. Lalu untuk yang 1.1.12, dapatkan d per dx dari ln x pangkat 3 min 1. Nah, gampangannya adalah kalau kita punya tadi fungsinya fx sama dengan ln x, maka turunannya f aksen x itu sama dengan 1/x. Dan sebenarnya dikali juga nanti dengan turunan dari x. Cuman tidak ditulis karena turunan dari x itu sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/x. Nah, gimana dengan kasus yang ini? Nah, kasus yang ini berarti fungsinya itu adalah ln x pangkat 3 min 1. Berarti turunannya itu adalah 1 per fungsinya ini, yaitu x pangkat 3 min 1, dikali dengan turunan dari x pangkat 3 min 1 itu. D per dx dari x pangkat 3 min 1. Berarti di sini, ini kita tulis lagi 1/x pangkat 3 min 1 dikali dengan turunannya yang ini. Yaitu turunannya adalah 3x kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 min 1. Nah, ini sama dengan jawaban yang ada pada pembahasan di soal ya. 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 min 1. Jadi turunan dari fungsi logaritma natural itu harus diperhatikan bagian numerusnya yang ini ya. Karena nanti 1/ininya itu harus kita kalikan dengan turunan dari fungsi x pangkat 3 min 1-nya. Atau contoh lainnya, kalau saya punya soal misalkan seperti ini, fx sama dengan ln 3x. Berarti f aksen x-nya atau turunannya itu adalah
1 per ini 3x dikali dengan turunannya. Turunan apa? Turunan dari 3x. D per dx dari 3x. Yaitu 1 per 3x dikali dengan turunan dari 3x itu adalah 3. Jadi hasilnya adalah, ini dicoret, 1 per x. Atau misalkan saya punya contoh yang lain, kalau kita punya fungsi fx sama dengan ln x pangkat 2 atau kuadrat, berarti turunannya adalah 1 per ini x kuadrat dikali dengan turunan dari x kuadrat itu sendiri, ya. Jadinya 1 per x kuadrat dikali turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Sehingga hasilnya adalah, ini dicoret x-nya, berarti 2 per x. Kira-kira gitu. Lalu kita lanjut ke contoh 1113. Ini agak sedikit rumit nih kayaknya. Nah, yang di sini, dapatkan D per dx dari ln x pangkat 3 cos x dibagi akar 1 min x. Oke, berarti fungsi ini itu harus kita jabarkan dulu, harus diuraikan dulu. Yang awalnya x pangkat 3 cos x dibagi akar 1 min x, lalu kita uraikan agar nantinya itu bisa dilakukan penyederhanaan sehingga mudah dicari turunannya. Nah, kita jabarkan di sini aja. Soalnya adalah ln dari x pangkat 3 cos x lalu dibagi dengan akar dari 1 min x. Nah, ini cos x pangkat 3 merupakan bentuk perkalian dengan cos x. Karena bentuk perkalian, maka bisa kita jabarkan menjadi suatu bentuk penjumlahan dari 2 ln A. Sorry, 2 logaritma natural. Berarti jadinya ini nanti adalah sama dengan ln x pangkat 3 ditambah ln dari cos x. Nah, karena yang ini, yang bagian bawah akar 1 min x itu merupakan bentuk pembagian, maka bisa kita ubah menjadi suatu bentuk pengurangan. Sehingga jadinya itu min ln dari akar 1 min x. Nah, yang awalnya bentuknya itu berupa seperti ini. Seperti ini, ya. Sekarang kita ubah, kita jabarkan, kita uraikan menjadi bentuk yang seperti ini untuk bisa dicari kemudian nilai turunannya. Nah, langkah selanjutnya, 3 di sini, pangkat, itu bisa kita pindahkan ke bagian depan. Sehingga nanti menjadi 3 ln x. Sehingga bisa kita tuliskan di sini menjadi 3 ln x ditambah ln cos x. Lalu dikurangi dengan, nah, akar ini kan sama aja dengan pangkat setengah. Akar ini itu sama aja dengan 1 min x pangkat setengah. Jadi setengahnya ini nanti bisa kita pindahkan ke bagian depan. Maka menjadi setengah dari ln 1 min x, ya. Akarnya hilang. Ln 1 min x ini itu hasil yang didapatkan di langkah pertama ini. Nah, kemudian tinggal dicari nilai turunannya. 3 ini konstanta, maka tetap kita tuliskan 3 dikali dengan turunan dari ln x. Ln x itu turunannya adalah 1 per x. 3 dikali 1 per x hasilnya adalah 3 dibagi dengan x. Lalu
turunan dari ln cos X. Nah, ini menarik nih, karena turunan dari suatu fungsi ln kemudian digabung dengan logaritma. Turunannya itu adalah 1/, yang di dalam ln-nya yaitu cos X, lalu kita kalikan dengan turunan dari cos X itu sendiri. Berarti D per dx dari cos X. Maka ini akan menjadi 1/cos X dikali dengan turunan cos X yaitu min sin X. Maka hasilnya adalah min sin X dibagi dengan cos X ya. Sesuai dengan yang ada pada pembahasan di sini. Min sin X dibagi dengan cos X. Lalu kita cari turunan setengah ln 1 min X. Nah, turunannya setengah ini merupakan suatu konstanta, maka kita tulis setengah ya di sini. Di sini ada 1/2 dikali dengan turunan dari 1 min X. Turunan dari 1 min X itu adalah ln 1 min X, itu berarti 1 dibagi 1 min X, 1 min X dikali dengan turunan dari 1 min X. Apa turunan dari 1 min X? Yaitu negatif 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 dibagi dengan 1 min X. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, ini itu ln 1 min X, ini turunannya adalah 1/1 min X dikali turunan dari 1 min X, yaitu min 1. Hasilnya adalah min 1 dibagi 1 min X. Nah, lalu turunan ini itu dikalikan dengan min setengah. Dikali dengan min setengah, maka hasilnya adalah minnya tuh hilang, jadinya positif ya. 1/2 dikali 1 min X. Jadi ini salah ya, Farhan kayaknya. Yang ada di pembahasan di sini itu harusnya itu positif, sorry. Harusnya positif, tapi di sini negatif. Barangkali sudah dibahas sama dosen kamu kali ya? Belum, Mas. Belum. Ini harusnya positif nih. Soalnya Belum. di sini sudah ada negatif, lalu dikalikan dengan yang di sini pun juga ada negatif. Jadi harusnya tandanya ini positif. Ini bisa dicek nanti menggunakan ChatGPT ya. Nah, lalu Oke, sin Mas. X, oke. Lalu sin X dibagi dengan cos X itu kan sama dengan tangen X. Maka kita ubah menjadi tan X. Nah, yang ini bisa kita kalikan 2 dikali dengan 1 min X. Jadinya adalah 2 dikurangi dengan 2X. Gitu ya. Saya lanjut ke yang slide 17. Ini saya stop share dulu biar bisa di-share. Nah, sekarang udah kelihatan ya yang halaman 17. Sudah, Mas. Oke, di sini contoh 1114. Dari persamaan yang sebelumnya dan aturan berantai, maka turunan dari ln sin X. Nah, turunan dari ln sin X berarti 1/, yang di dalam ln. Yang di dalam ln itu adalah sin X. Berarti 1/, sin X dikali dengan turunan dari sin X itu sendiri. Nah, turunan dari sin X itu adalah cos X. Dibagi dengan yang ini, ya, yaitu sin X. Kalau sin X dibagi dengan cos X sama dengan tangen X, maka kalau dibalik, cos X dibagi dengan sin X itu hasilnya adalah kotangen X ya. Maka di sini hasilnya adalah kotangen X. Oke, dari hasil yang diperoleh sebelumnya mengenai fungsi ln X, maka d per dx atau turunan dari ln X itu adalah 1/X
dan len 1 itu jelas sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk ke soal yang di bawah ini. Nah, ini menarik menggunakan metode substitusi. Jadi, kenapa menggunakan metode substitusi? Karena nantinya bagian penyebut di bawah ini itu turunannya bakal bisa mengeliminasi atau menghilangkan bagian pembilangnya atau bagian atasnya. Makanya di sini yang dimisalkan sebagai U itu adalah bagian penyebut, bukan bagian pembilang. Karena nanti turunan dari bagian penyebutnya itu bisa mengeliminasi atau menghilangkan bagian pembilangnya. Oke, kita bahas. Berarti di sini kita misalkan U itu sama dengan bagian penyebutnya, yaitu min 2x pangkat 3 min 2x kuadrat, lalu ditambah dengan 3. Lalu kita cari turunannya. Turunannya itu berarti du per dx atau u aksen. Min 2x pangkat 3 itu turunannya adalah min 6x kuadrat. Min 2x kuadrat itu turunannya adalah min 4x. Dan 3 itu turunannya adalah 0. Jadi ditambah dengan 0. Sehingga du itu sama dengan min 6x kuadrat min 4x ya, ini hilang, dikali dengan dx. Jadi dx yang ini pindah ke atas. Lalu kita bikin menjadi dx sama dengan dx sama dengan 1 per min 6x kuadrat min 4x dikali dengan du. Nah, seperti ini. Kenapa dibikin dx sama dengan? Karena fungsi integralnya itu di sini ada dx. Dx inilah yang nanti akan kita ganti dengan ini, yaitu 1 per min 6x kuadrat min 4x du. Nah, ini bagian penyebutnya itu tadi kita misalkan dengan u yang di sini, maka ini kita ganti nanti dengan u. Sehingga bentuk selanjutnya bisa kita tulis menjadi min 6x kuadrat min 4x dibagi dengan u. Karena kita misalkan dengan u dikali dengan di sini ada dx. Nah, dx di sini sudah kita dapatkan nilainya yaitu ini. Berarti bisa kita ganti dx-nya itu dengan ini. 1 dibagi min 6x kuadrat min 4x dikali du. Nah, ini bisa kita coret. Ya, jadi bagian pembilangnya itu bisa dihilangkan. Sehingga bentuknya itu menjadi integral 1 per U du. Nah, ini hasilnya jelas ya. Kalau integral dari 1 per X dx atau integral 1 per Y dy, itu arahnya mesti ke logaritma natural. Yaitu len dari U. Len dari U. Gunakan nilai mutlak ya. Ditambah dengan konstanta. Nah, apakah ini hasil akhirnya? Bukan. Kenapa? Karena U di sini itu masih berupa suatu yang dimisalkan tadi. Jadi U-nya harus kita kembalikan lagi ke bentuk semula yaitu yang di atas ini. Min X, min 2X pangkat 3, min 2X kuadrat plus 3. Sehingga hasilnya U ini nanti kita ganti dengan ini ya. Hasilnya adalah yang seperti ini. Logaritma natural dari min 2x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 3 ditambah C ya. Kira-kira gitu ya Farhan untuk soal yang ini. Oke, Mas. Oke, selanjutnya saya kembali ke PDF yang tadi. Tadi halaman 18. Ini kelihatan ya? Iya, Mas. Lihat, Mas. Nah, soalnya itu adalah kita menghitung integral dari tang
ngen X. Integral dari tangen X dx. Tangen X itu kita ubah menjadi sin X dibagi cos X. Sehingga menjadi sin X dibagi cos X dx. Nah, lalu diapakan? Kita misalkan lagi menggunakan pemisalan yang tadi, yaitu kita misalkan dengan variabel U. Yang kita misalkan yang mana? Yang bagian atas atau yang bagian bawah? Yang bagian bawah. Alasannya karena nanti turunan dari bagian bawah ini itu bisa menghilangkan bagian atasnya. Sehingga yang dimisalkan itu dengan U itu adalah cos X. Lalu kita cari nilai DU-nya, yaitu DU per DX-nya. Sama dengan turunan dari cos X ini adalah min sin X. Min sin X. Sehingga DU itu sama dengan min sin X dikali dengan DX. Dan kita bikin agar menjadi DX sama dengan, yaitu DX sama dengan min 1 per sin X dikali dengan DU. Akan kita gunakan ini nanti untuk di DX yang di sini. Nah, lalu kita misalkan, ya kita lanjutkan, integral dari sin X dibagi dengan cos X. Cos X ini tadi sudah kita misalkan dengan U, variabel U. Jadi di sini kita ganti dengan U dikali dengan dx. Nah, dx-nya itu kita menggunakan yang ini. Min 1 per sin dikali min 1 per sin x du. Nah, ini bisa kita coret ya. Sehingga sekarang menyisakan min 1 per U. Minnya kita keluarkan, integral 1 per U du. Integral 1 per U du itu hasilnya adalah ln U ditambah dengan C. Nah, U-nya itu apa? U-nya yang kita misalkan tadi, yaitu adalah cos X. Berarti U-nya kita ganti dengan cos X ditambah C. Nah, ini hasilnya min logaritma natural dari cos X plus C ya. Kira-kira gitu untuk soal yang ini. Oke, apakah ada pertanyaan Farhan sejauh ini? Belum ada, Mas. Belum ada. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, di sini ada diferensiasi logaritmik. Teknik penting yang disebut dengan diferensiasi logaritmik yang berguna untuk menurunkan fungsi-fungsi yang disusun dari perkalian, pembagian, dan pangkat. Nah, jadi bentuknya ini itu harus kita sederhanakan. Caranya gimana? Dengan cara gunakan logaritma natural dari kedua sisinya. Seperti yang dicontohkan di sini. Ya, di sini tuh caranya ada dua sebenarnya. Bisa menggunakan cara langsung untuk memperoleh turunan ini, atau bisa menggunakan logaritma natural. Tapi kalau saya sih, mending itu menggunakan logaritma natural. Karena kalau menggunakan cara langsung, itu akan sedikit makan waktu. Coba kita bahas. Nah, gimana cara mengubah bentuk ini agar kita bisa mendapatkan turunan pertamanya? Kita kenakan ln atau logaritma natural di kedua ruas. Jadi yang semula y sama dengan bla 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 ini kita ubah menjadi ln y sama dengan ln dari x kuadrat akar 6x plus 2 akar 3 di sini dibagi dengan 1 plus x kuadrat pangkat 3. Oke, ini 2. Nah, seperti ini. Nah, lalu diapain? Lalu turunkan ke dua ruas. Tapi sebelum kita turunkan, kita sederhanakan dulu ruas yang di kanan ya, menggunakan sifat dari logaritma natural.
Nah, ini seperti ini. Nah, yang di sebelah kanan ini harus kita uraikan dulu atau kita jabarkan yang di sebelah kanan. Caranya gimana? Nah, ini ada dua fungsi yang di atas. Yang pertama X kuadrat, yang kedua adalah yang akar ini. Karena ini bentuknya perkalian, maka bisa kita ubah menjadi suatu bentuk penjumlahan, yaitu len X kuadrat dijumlahkan dengan len yang akar itu ya, akar 3 dari 6X plus 2. Lalu kita kurangi dengan bagian bawahnya atau penyebutnya. Kenapa? Karena berupa bentuk pembagian. Kalau ada pembagian seperti ini, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pengurangan dari fungsi len. Len berapa? Len dari bagian bawahnya 1 plus X kuadrat pangkat 3. Nah, selanjutnya 2 ini bisa kita taruh depan. 2 ini bisa kita taruh depan. 2 len X nanti jadinya. Lalu ini kan bisa kita ganti dengan len 6X plus 2 nantinya pangkatnya kan sepertiga. Nah, pangkat sepertiga ini bisa juga kita taruh di depan. Begitu juga yang ini, 3 ini bisa kita taruh di depan. Nah, jadi sekarang persamaannya itu menjadi di sini 2 len X ditambah tadi sepertiganya pindah ke depan jadi sepertiga dari len 6X plus 2 dikurangi ini tiganya pindah ke depan 3 len 1 plus X kuadrat. Nah, ini bentuk sederhana dari bentuk yang awal tadi. Ini yang ada di sini ya. Nah, len Y sama dengan 2 len X ditambah sepertiga len 6X plus 2 dikurangi 3 len 1 plus X kuadrat. Langkah kedua adalah karena kedua ruas di sini punya len, di sini ada len, di sini pun juga ada len, len, dan len, maka kita turunkan kedua ruas terhadap X. Gunanya untuk menghilangkan lennya. Biar lennya itu hilang, maka kita turunkan kedua ruas ya. Di sini ada perkataan diturunkan kedua sisinya terhadap X. Oke, kita turunkan. Yang pertama itu adalah len Y. Len Y, kalau kita turunkan terhadap X, nah kalau kita punya fungsi fx sama dengan len X, maka turunannya itu adalah 1 per X. Dan sebenarnya kan dikali dengan turunan dari X itu sendiri yaitu 1 sama dengan 1 per X. Kalau fungsinya itu adalah len Y ini bukan konstanta, tapi Y ini merupakan variabel yang memuat variabel ya, variabel Y yang bukan, yang berbeda dengan variabel X. Jadi variabelnya itu tidak sama. Tetapi ternyata fungsi ini itu diturunkan terhadap X, bukan terhadap Y. Berarti F aksennya itu sama dengan 1 per Y dikali dengan turunan dari Y, yaitu DY dibagi dengan DX. Oleh karena itulah turunan dari ini adalah 1 per Y dikali DY per DX yang ada di ruas kiri. Jangan ketinggalan DY per DX-nya. Itu yang akan kita cari nilai turunannya nantinya. Lalu di sini ada 2 len X. Nah, 2 len X ini turunannya adalah 2 dikali dengan turunan dari len X. Len X turunannya adalah 1 per X. Berarti 2 dikali 1 per X adalah 2 per X yang ini. Nah, kemudian yang bagian tengah ini 1 per 3 len 6X min 2. 1 per 3 len 6X plus 2. Berarti turunannya adalah 1 per 3 dikali 1 per ini 6X plus 2 dikali dengan turunan dari itu.
turunan dari 6x plus 2, yaitu sama dengan sama dengan 6 ya. 6x plus 2 itu sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6/3 dibagi 6x plus 2 ya, yang bagian ini. Nah, lalu yang terakhir, dikurangi 3 ln 1 plus x kuadrat. Berarti ini dikurangi dengan 3 dikali 1 per ini ya. 1 plus x kuadrat dikali turunannya itu. Turunan dari 1 plus x kuadrat yaitu 2x. Hasilnya adalah 2x kita kalikan dengan 3 yaitu 6x dibagi dengan bagian bawahnya yaitu 1 plus x kuadrat. Nah, bentuk ini nanti bisa kita uraikan ya dengan operasi aljabar sehingga nanti akan kita dapatkan dy per dx-nya itu sama dengan berapa. Kenapa kita bikin dy per dx? Ya karena yang diminta adalah turunan pertamanya, y aksennya atau dy per dx-nya. Nah, ini dia contohnya. Jadi penyelesaian untuk dy per dx itu diperoleh adalah seperti ini. Jadi yang awalnya itu bentuknya seperti ini. Nah, y-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti y ini kita kalikan dengan fungsi yang di kanan. Y-nya itu apa? Nah, y-nya itu adalah yang ini tadi di atas. Nah, maka y-nya yang awalnya ada di ruas kanan, kita kalikan dengan y di sini, sehingga yang ini hilang. Kemudian y-nya di sini kita ganti dengan soal yang pertama tadi, sehingga menjadi seperti ini ya. X kuadrat bla 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 itu dikali dengan yang ini. Ya, kira-kira gitu ya Farhan untuk contoh 1117. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, ada Mas. Oke, yang berikutnya adalah turunan pangkat real X. Jadi turunan dari suatu bilangan pangkat yang berupa bilangan real, yaitu X. Saya kira udah jelas ya, kalau kita punya suatu fungsi X pangkat R, X-nya ini variabel, R-nya merupakan suatu bilangan, maka turunannya adalah Rx pangkat R-1. Misalkan kita punya turunan dari X pangkat 3. Berarti jelas hasilnya 3x kuadrat. Oke, saya kira nggak ada masalah di sini. Kita lanjut ke ini ada teorema, nggak usah kita bahas ya. Turunan dan fungsi integral fungsi eksponensial ini sama dengan yang tadi. Lalu di sini ada domain sama range nanti pembahasannya. Oke, kita bahas ini dulu. Fungsi e pangkat x itu jelas. E pangkat x ini turunan dan integralnya itu adalah fungsi itu sendiri. Jadi turunannya tetap e pangkat x, integralnya pun juga e pangkat x. Jadi bukan hanya turunannya tapi juga integralnya. Tetapi ketika a pangkat x, maka turunannya adalah a pangkat x ln a. Ini nanti bisa dibuktikan ya, tapi agak panjang sih pembuktiannya. Kenapa kok bisa turunan dari a pangkat x itu adalah a pangkat x ln a. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita punya kalau turunan dari a pangkat x yang tadi itu adalah a pangkat x ln a ya, turunannya. Maka kalau turunan yang seperti ini turunan dari pi pangkat x ya. Pi-nya ini kan jelas suatu bilangan, x adalah variabel, maka pi pangkat x dikali dengan ln pi-nya. Ln pi ya, mengikuti dengan rumus
fungsi turunannya, turunan dari A pangkat X. Saya kira nggak terlalu susah ya. Lalu yang bawah perhitungan menggunakan. Nah, ini cukup seru nih yang bawah nih. Jadi kalau kita punya D per DX dikali 2 sin X. Ini. Nah, gimana turunannya? Tetap menggunakan sifat yang tadi. Sifat yang mengatakan bahwa D per DX dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A. Nah, kalau ini itu berarti turunan dari D per DX 2 sin X. Nah, berarti 2 sin X ya, kalau kita mengikuti definisi yang di atas, berarti kan 2 pangkat sin X dikali dengan ln dari konstantanya, yaitu ln 2. Lalu kita kali dengan turunan dari pangkatnya. Nah, turunan dari pangkatnya ini, pangkatnya adalah sin X, turunannya adalah cos X. Berarti hasilnya adalah cos X. Seperti ini hasilnya. Yang ini ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, turunan dari E pangkat min 2X. D per DX dari E pangkat min 2X. Berarti, nah kalau yang ini itu menggunakan sifat yang E pangkat X. Jadi tetap nih, kalau kita punya D per DX dari E pangkat X, hasilnya adalah E pangkat X dikali dengan turunan dari X, yaitu 1, sama dengan E pangkat X. Kalau kita punya D per DX dari E pangkat 2X, berarti turunannya adalah E pangkat 2X. Kita kalikan dengan turunan dari 2X, yaitu 2. Hasilnya adalah 2 dikali E pangkat 2X. Nah, yang ini pun begitu demikian. Berarti turunannya adalah E pangkat min 2X. Ini kita tuliskan dulu. Lalu kita kali dengan turunan dari min 2X, yaitu min 2. Sehingga menjadi min 2 dikali E pangkat min 2X. Hasilnya sama ya dengan yang ada di bukunya di sini. Min 2E pangkat min 2X. Lalu kalau contohnya seperti ini, E pangkat X pangkat 3. Jadi D per DX dari E pangkat X pangkat 3. Maka ini kita tuliskan dulu E pangkat X pangkat 3. Lalu dikali dengan turunan dari X pangkat 3. Yaitu 3X kuadrat. Hasilnya adalah ini kita pindahkan di depan. 3X kuadrat dikali E pangkat X pangkat 3. Ya, hasilnya seperti itu ya. Sama dengan yang ada di sini. Begitu juga nanti dengan yang contoh keempat ini. E pangkat cos X. Berarti E pangkat cos X-nya ini kita tuliskan terlebih dahulu. Lalu kita turunkan, kita kalikan dengan turunan dari cos X-nya. Turunan dari pangkatnya. Apa turunannya? Yaitu min sin X. Dikali dengan E pangkat cos X ya. Kira-kira begitu untuk contoh 1120. Nah, kemudian di sini ada bentuk integral. Kalau integral dari 5 pangkat X di sini, ternyata adalah 5 pangkat X per ln 5. Kenapa seperti ini? Karena berdasarkan dengan definisinya. Ya, integral A pangkat U du berarti sama dengan A pangkat U dibagi ln A ditambah dengan C. Jadi kalau kita punya integral 2 pangkat X dx, ini berarti 2 pangkat X dibagi ln 2. Lalu kita jumlahkan dengan C. Ini berdasarkan sifat yang ada pada definisi ya, berdasarkan definisinya. Jadi kalau integral 5 pangkat X dx mengikuti definisi berarti 5 pangkat X dibagi dengan ln 5.
Jangan lupa ditambahkan konstantanya. Nah, yang kedua adalah integral E pangkat U du. Berarti E pangkat U ditambah dengan C. Lalu gimana kalau soalnya bentuknya seperti ini? Integral E pangkat min 2x dx. Ini nanti akan menggunakan suatu pemisalan, yaitu aturan substitusi. Pangkatnya ini kita misalkan dengan U. Min 2x itu kita misalkan dengan U. Jadi U sama dengan min 2x ya. Kemudian kita coba cari turunannya. Du per dx-nya itu sama dengan min 2. Sehingga du-nya sama dengan min 2 dx. Dx sama dengan min 1/2 du. Nah, jadi yang awalnya integralnya berbentuk integral E pangkat min 2 dx. Ini kita ganti dengan yang kita misalkan tadi. E pangkat min 2x-nya ini kita ganti dengan U. U di sini. Nah, dx-nya ini kita ganti dengan ini. Yaitu min setengah du. Min setengahnya bisa kita taruh luar. Min setengah integral E pangkat U du. Sehingga hasilnya adalah yang ini tuh hasilnya yang ini ya. E pangkat U. Min setengah E pangkat U ditambah C. U-nya kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Yaitu yang kita misalkan. Min 2x. Berarti min setengah E pangkat min 2x plus C ya. Kira-kira gitu hasil untuk contoh 1122 dan 1121. Oke, coba saya lanjut ke contoh-contoh yang lain. Ini kita mau bahas yang contoh soal atau langsung ke contoh yang latihan-latihan soal, Farhan? Soalnya tadi saya lihat kan banyak banget nih latihan-latihan soalnya di bawah. Mau bahas yang latihan-latihan soal atau contoh-contohnya dulu yang ada di sini? Ya boleh Mas bahas yang contoh-contoh dulu. Berarti masih ini ya, tetap ini ya. Iya. Oke. Contoh 1123. Nah, ini juga masih sama sebenarnya dengan yang tadi. Integral dari E pangkat min X. Ini juga kita gunakan pemisalan karena pangkatnya itu berupa min X, bukan X. Jadi, kita misalkan U-nya itu sama dengan min X, lalu kita cari dx-nya. Berarti du-nya itu sama dengan, atau du per dx-nya itu sama dengan min 1 ya. Sehingga du-nya sama dengan min dx. Sehingga dx-nya itu sama dengan min du. Nah, jadi integral ini, integral E pangkat min X dx ini, kita ganti nih. Integral E pangkat min X-nya tadi kita ganti dengan U. Berarti E pangkat U, lalu dx-nya itu adalah min du. Berarti dikali dengan min du. Sama dengan min-nya kita taruh depan, integral E pangkat U du. Nah, seperti ini. Berarti min integral E pangkat U du adalah min E pangkat U plus C. Dan U-nya kita kembalikan ke pemisalan yang di awal tadi, yaitu kita misalkan dengan min X. Sama dengan min E pangkat min X plus C. Saya cas dulu laptopnya. Nah, jadi hasilnya adalah min E pangkat min X plus konstanta. Yang ini ya. Nah, yang nomor B ini yang agak sedikit ribet sebenarnya. Contoh yang B, integral X pangkat 2, E pangkat X pangkat 3. Jadi ini merupakan integral dari perkalian dua buah fungsi. X pangkat 2 dengan E pangkat
X pangkat 3. Jadi kita juga harus menggunakan pemisalan di sini. Pemisalannya adalah yang kita misalkan itu X pangkat 3. Kenapa sih yang kita misalkan di sini itu adalah X pangkat 3? Karena ternyata nantinya turunan dari X pangkat 3 ini itu bisa menghilangkan X kuadrat yang ada di sini. Langsung kita bahas. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan X pangkat 3, sehingga DU-nya itu sama dengan turunannya 3X kuadrat DX. Sehingga DX-nya itu sama dengan 1/3X kuadrat DU. Nah, ini yang akan kita gunakan nantinya. Lalu ini menjadi integral X kuadrat E pangkat X pangkat 3 dx. Nah, ini kita tulis X kuadrat E pangkat X pangkat 3. Nah, ini kita ganti dengan yang kita misalkan tadi, yaitu U. Dx-nya kita ganti dengan ini, yaitu 1/3X kuadrat DU. X kuadratnya kita coret, menyisakan 1/3 integral E pangkat U dari DU. Nah, integral E pangkat U DU itu adalah ya E pangkat U itu sendiri. E pangkat U ditambah C. Nah, U-nya kita ganti dengan yang dimisalkan tadi, yaitu X pangkat 3. Sehingga menjadi 1/3 E pangkat X pangkat 3 ditambah C. Hasilnya sama dengan yang ada di bukunya. Nah, coba kita bahas soal yang di bawahnya 1124. Ini menggunakan bentuk integral tentu, yaitu integral yang punya batas, ada batas 0 sampai dengan ln 3. Oke, di sini ada pengubahan batas ya. Kenapa diubah? Karena untuk memudahkan dalam pengerjaan, karena juga ada pemisalan nantinya, jadi ada dua perkalian fungsi di sini. E pangkat X kita kalikan dengan 1 plus E pangkat X dipangkatkan dengan setengah. Nah, perkalian dua buah fungsi itu bisa kita sederhanakan atau bisa kita kerjakan dengan menggunakan substitusi. Kita misalkan di sini U-nya itu adalah 1 plus E pangkat X di sini. Ya, kita dapatkan U-nya itu kita misalkan 1 plus E pangkat X. Lalu kita cari turunannya, DU itu sama dengan E pangkat X dx. Sehingga kalau kita ubah ini ke dalam dx, maka menjadi, dx itu sama dengan du dibagi dengan E pangkat X. Nah, di sini kita akan mengubah bentuk integrasi. Kenapa? Karena tadi kita melakukan substitusi ya. Kita memisah, ini kan batasnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan ln 3. X sama dengan 0 dan X sama dengan ln 3. Nah, sedangkan dari U-nya itu tadi yang dimisalkan adalah ini. Yaitu kita tuliskan U-nya sama dengan 1 plus E pangkat X. Ketika X sama dengan 0 kita substitusikan ke sini, maka U-nya itu menjadi sama dengan 1 plus E pangkat 0. Atau U-nya sama dengan 1 plus 1, U-nya sama dengan 2. Nah, kemudian dengan menggunakan yang ini juga, yang kita misalkan tadi, U sama dengan 1 plus E pangkat X. X sama dengan ln 3 ini pun juga kita masukin ke sini, sehingga U-nya ini menjadi 1 plus E pangkat ln 3. E pangkat ln 3. Sehingga U-nya itu sama dengan 1 ditambah, nah E pangkat ln 3 ini ya, berdasarkan sifat yang ada pada logaritma natural, itu sama dengan 3.
Sehingga U-nya sama dengan 4. Jadi sekarang batasnya yang awalnya kita punya batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan ln 3. Sekarang kita ganti dengan U sama dengan 2 dan U sama dengan 4 ya. Batasnya berubah nih. Yang awalnya di sini 0 sampai dengan ln 3, kemudian berganti jadi 2 sampai dengan 4. Ya, dengan menggunakan perhitungan yang ada di atas di sini tadi. Jadi batasnya itu berubah karena kita menggunakan metode substitusi. Nah, lalu E pangkat X-nya ini ya, kita bisa langsung mengerjakan lebih lanjut di sini. Batasnya tadi berubah menjadi 2, 4. Ini kita tulis E pangkat X. Lalu yang ini kita misalkan tadi dengan U, berarti U pangkat setengah dikali DX. DX-nya adalah yang ini, DU per E pangkat X. DU per E pangkat X. Ini coret. Coret sehingga menjadi integral 24 U pangkat setengah DU. Hasilnya adalah integral dari U pangkat setengah itu adalah yang ini ya, yaitu 2 per 3 dari U pangkat 3 per 2 dengan batasnya 4, 2. Dari 2 sampai ke 4. Lalu ini kita masukin ke sini, dikurangi dengan 2, dimasukin ke sini. Hasilnya adalah yang ini. Lalu kita hitung, ternyata hasil akhirnya itu 16 dibagi dengan 3, lalu dikurangi dengan 4 akar 2 dibagi dengan 3. Oke, kira-kira gitu ya Farhan ya untuk contoh 1124. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Atau Nggak ada, lanjut? Mas. Oke ya, saya lanjut. Nah, ini yang pernah kita singgung kemarin. Jadi ada teorema penting dalam suatu logaritma dari fungsi eksponensial ya yang sering dipakai. Jadi kalau yang pertama itu adalah kalau kita punya limit dari X menuju 0, 1 plus X dipangkatin 1 per X itu sama dengan E. E ini bilangan Euler. Ini yang pertama penting ini. Yang kedua, ketika limitnya menuju tak hingga dari 1 plus 1 per X dipangkatkan X, ini pun juga hasilnya adalah E. Bilangan Euler. Yang ketiga, ini tak hingga positif ya, adalah ketika limitnya dari X menuju min tak hingga. Dari 1 plus 1 per X pangkat X itu pun juga sama dengan E. Jadi ini konsep yang biasanya sering kali keluar di ujian ya. Jadi sebisa mungkin konsep ini sudah harus bisa difahamkan atau dihafalkan di luar kepala. Ada 1, 2, dan 3. Oke, kita coba cari latihan-latihannya kalau ada di bawah. Ini sifat-sifatnya tidak usah. Ini tabel. Ini gambar Y sama dengan 1 per E pangkat X. Saya kira nggak usah kalau gambar. Ini gambar juga. Ini juga gambar. Oke, kita langsung masuk ke soal-soal latihan ya.